warahmatullahi wabarakatuh. Salam hangat bagi kita semua. Perkenalkan, saya Fari Prameswari dan dengan rekan saya Ceca Reno. Hari ini saya akan membahas dan mengupas tuntas tentang pembahasan mengenai proses diversi dan tentang anak yang berhadapan dengan hukum dari awal hingga akhir. Tentunya yang kita tahu bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tidak hanya melalui proses pengadilan saja, tetapi ada pendekatan lain, yaitu pendekatan restoratif. Dan disitulah diversi sangat berperan penting. Betul, jadi diversi itu bukan untuk masalah hukum, tetapi juga menyangkut masalah kemanusiaan. Karena anak itu dalam masa proses hidupnya akan terus berkembang. Oleh karena itu harus diberikan bentuk perlindungan. Nah, maka dari itu mari kita jelas simak pembahasan mengenai diversi, begitu dari siapa yang melakukan diversi, bagaimana prosesnya. Yuk ikuti terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Fadli Prameswari dan juga rekan saya Cesarino Gibrani Anwar. Di sini kami berdua akan menjelaskan lebih lanjut terkait mekanisme diversi terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Yang pertama, mengenai pengertian diversi. Diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara pidana anak dari proses peradilan pidana ke proses luar peradilan pidana. Penyelesaian pidana anak melalui diversi dilakukan dengan pendekatan yang dinamakan restoratif justice. Melalui pendekatan restoratif, maka diperlukan suatu musyawarah dan melibatkan semua pihak terkait, antara lain anak dan orang tua atau wali, korban dan atau orang tua atau wali, pembimbing kemasyarakatan atau BAPAS, pekerja sosial profesional, perwakilan dan pihak terlibat lainnya agar tercapainya kesepakatan diversi. Dasar hukum diversi ada pada pasal 28B ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa anak merupakan masa depan suatu bangsa. Perlindungan terhadap kehidupan anak merupakan bentuk keharusan bagi suatu bangsa untuk menjamin hak setiap anak agar dapat hidup, tumbuh, dan tentunya juga berkembang. Dasar hukum lainnya terdapat pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan juga terdapat di Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2015 tentang pedoman pelaksanaan diversi dan penanganan anak yang belum berumur 12 tahun. Nah, di sini kita dapat melihat ada tujuan diversi dan syarat diversi. Yang pertama yakni tujuan diversi, yang tentunya pertama mencapai perdamaian antara korban dan anak. Nah, tujuan ini teman-teman menekankan bahwa pentingnya penyelesaian konflik antara si pelaku dan korban secara damai. Diversi mendorong adanya dialog, permintaan maaf, dan kesepakatan damai yang menguntungkan kedua belah pihak sehingga tidak menimbulkan dendam atau konflik berkelanjutan. Yang kedua tujuan diversi yakni menyelesaikan perkara anak di luar proses peradilan. Yakni diversi merupakan alternatif penyelesaian perkara pidana anak tanpa harus melalui persidangan di pengadilan. Hal ini bertujuan untuk menghindari proses hukum yang formal dan kaku dan bisa berdampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak. Yang ketiga yaitu menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan. Nah, di sini anak yang berhadapan dengan hukum diupayakan tidak langsung dipenjara ataupun ditahan, teman-teman. Diversi ini berusaha mencegah anak dari pengalaman traumatis akibat penahanan karena perampasan kemerdekaan bisa merusak masa depan dan rehabilitasi anak. Yang keempat tentunya tujuan diversi yakni mendorong masyarakat untuk berpartisipasi. Dalam hal ini, diversi mengajak masyarakat, keluarga, tokoh, agama, tokoh-tokoh lain, dan pihak terkait lain untuk ikut berperan aktif dalam penyelesaian perkara anak. Hal ini tentunya akan membangun rasa kepedulian sosial dan membantu menciptakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi anak secara maksimal.
Dan tujuan diversi yang terakhir yaitu menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak. Diversi bukan berarti membebaskan anak dari tanggung jawab, melainkan mengajarkan anak untuk menyadari kesalahannya dan tentunya juga memperbaikinya. Melalui proses diversi, anak diarahkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya dan tidak mengulanginya di masa yang akan mendatang. Lalu ada syarat diversi. Yang pertama, yakni diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun. Nah, syarat ini berarti diversi dapat dilakukan jika tindak pidana yang dilakukan oleh anak itu sendiri memiliki ancaman hukuman kurang dari 7 tahun penjara. Artinya, jika anak melakukan kejahatan berat seperti pembunuhan atau pemerkosaan yang ancaman hukumannya di atas 7 tahun, maka diversi tidak dapat diterapkan. Syarat diversi anak yang kedua yaitu bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Nah, syarat ini teman-teman menegaskan bahwa diversi hanya berlaku bagi anak yang baru pertama kali melakukan tindak pidana. Jika anak tersebut sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya dan melakukan lagi atau disebut residivis, maka ia tidak memenuhi syarat untuk dilakukannya diversi. Lalu, di sini setiap penyidik, penuntut umum, dan hakim dalam memeriksa anak wajib mengupayakan diversi. Dalam hal diversi tidak diupayakan, walaupun syarat telah terpenuhi demi kepentingan terbaik bagi anak, pembimbing kemasyarakatan dapat meminta proses diversi kepada penegak hukum. Nah, di sini maknanya kalimat ini menegaskan bahwa diversi bukan sebagai pilihan, tetapi kewajiban hukum khususnya untuk anak di bawah 12 tahun. Artinya, dalam setiap proses peradilan, baik saat penyidikan, penuntutan, maupun pemeriksaan di persidangan oleh hakim, penegak hukum harus terlebih dahulu mencoba menyelesaikan perkara anak melalui diversi, asal syarat terpenuhi, yaitu di bawah 7 tahun dan bukan pengulangan tindak pidana. Nah, apa sih tujuan dari hal ini? Yaitu tentunya juga mengutamakan kepentingan terbaik bagi si anak tersebut dan juga mencegah anak masuk ke dalam peradilan pidana formal yang bisa berdampak buruk pada perkembangan mental dan sosial anak. Lalu, jika penegak hukum tidak menjalankan kewajibannya untuk melakukan diversi pada syarat-syarat sudah terpenuhi, maka pembimbing kemasyarakatan atau PK memiliki hak dan tanggung jawab penuh untuk mengikatkan atau bahkan meminta secara langsung dan resmi agar diversi tetap dilakukan. Lalu di sini diversi wajib memperhatikan ada 6 poin. Yang pertama yakni kepentingan korban. Nah, di sini teman-teman, pelaksanaan diversi tidak hanya fokus pada pelaku atau si anak itu sendiri, tetapi juga harus memperhatikan hak dan perasaan korban. Diversi yang baik perlu memastikan bahwa korban mendapat keadilan dan pemulihan, bisa berupa permintaan maaf, ganti rugi, atau bentuk yang lainnya. Lalu dilibatkan dalam proses perdamaian secara sukarela dan tentunya juga bermartabat. Tujuannya adalah agar si korban tidak merasa diabaikan atau diperlakukan secara tidak adil. Lalu diversi juga wajib memperhatikan yang kedua, kesejahteraan dan tanggung jawab anak. Nah, di sini diversi harus menjamin bahwa anak tetap mendapatkan perlindungan, pendidikan, dan bimbingan yang layak. Anak juga harus tetap diajarkan untuk bertanggung jawab atas perbuatannya, bukan dibiarkan begitu saja. Jadi di sini diversi bukan jalan pintas, bebas hukumannya, tetapi proses mendidik dan membina anak untuk menjadi lebih baik. Lalu, diversi wajib memperhatikan yang ketiga, penghindaran stigma negatif. Proses hukum sering memberi label buruk pada anak seperti penjahat atau kriminal yang akan mempengaruhi psikologis anak. Nah, di sini diversi bertujuan untuk mencegah anak dicap buruk oleh lingkungan sosial dan menjaga masa depan anak agar tidak terganggu akibat reputasi negatif dari proses hukum formal. Ini tentunya sangat penting agar anak tetap bisa sekolah, bersosialisasi, dan bertumbuh kembang dengan baik.
Lalu yang keempat ada penghindaran pembalasan. Diversi harus mencegah timbulnya niat balas dendam dari pihak korban atau keluarganya. Lalu konflik berkepanjangan antara keluarga atau komunitas tertentu. Nah, dengan adanya diversi dan dengan adanya kesepakatan damai, semua pihak dapat menerima dan melanjutkan hidup tanpa permusuhan. Lalu yang kelima, diversi wajib memperhatikan keharmonisan masyarakat. Nah, diversi berperan dalam yang pertama, memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana yang dilakukan oleh anak. Yang kedua, menciptakan lingkungan yang damai dan saling menghargai. Jika perkara tersebut diselesaikan secara damai melalui diversi, masyarakat akan ikut memiliki solusi tersebut sehingga keharmonisan sosial bisa terjaga. Lalu yang terakhir, diversi wajib memperhatikan kepatutan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Nah, diversi ini harus dilakukan secara etis dan bermoral. Dalam hal ini, menjunjung kesusilaan, masuk akal dan wajar, yaitu sesuai kepatutan, dan serta tidak menimbulkan keresahan di masyarakat, menjaga ketertiban umum. Diversi harus dilihat masyarakat sebagai bentuk penyelesaian yang adil dan tidak menciderai rasa keadilan publik. Nah, hal ini teman-teman dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap proses diversi tidak boleh asal dilakukan saja, melainkan harus tentunya melibatkan keseimbangan antara hak anak, hak korban, dan ketertiban masyarakat. Ini menunjukkan bahwa diversi adalah upaya keadilan yang berkeadaban dan mendidik, bukan hanya soal menghindari hukuman pidana. Lalu ada proses diversi. Nah, proses diversi ini mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah penyidikan dimulai. Jika diversi gagal, penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke penuntut umum, dengan tentunya melampirkan berita acara diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan. Lalu, untuk hal penangkapan dan penahanan, penangkapan anak dilakukan guna kepentingan penyidikan maksimal 24 jam. Anak yang ditangkap wajib ditempatkan dalam ruang pelayanan khusus anak. Nah, terkait proses diversi akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Cesareno. Saya akan melanjutkan penjelaskan mengenai mekanisme proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak di Indonesia. Yang pasti, proses diversi dalam sistem peradilan pidana anak itu sendiri adalah upaya pemerintah dalam hal untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan anak dalam Indonesia. Mengapa demikian? Hal itu sudah dilandasi dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang dimana anak itu memiliki hak untuk bertumbuh dan berkembang. Dan itulah bentuk dari keistimewaan dari anak sendiri ini. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya dasar hukum mengenai diversi sendiri itu memang sudah diatur dalam Undang-Undang SPPA, ya, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan juga memiliki sebuah landasan konstitusional juga di dalam Undang-Undang NRI 1945 Surabaya. Jadi konsep diversi ini sebenarnya lebih menekankan pada restoratif justice. Apa itu restoratif justice? Jadi restoratif justice sendiri itu adalah upaya mediasi di luar pengadilan. Jadi yang kita ketahui bahwa dasarnya mediasi itu dilakukan di dalam eh sorry di luar pengadilan, yang dimana dalam proses mediasi sendiri itu biasanya dipakai dalam perkara perdata. Akan tetapi restoratif justice sendiri itu dilakukan di luar pengadilan tapi dengan versi pidananya sendiri. Nah, dasar hukum dan pengaturan mengenai restoratif justice itu diatur dalam Perma Mahkamah Agung dan juga Perpol nomor 8 tahun 2021 tentang restoratif justice dan Perja tentang restoratif justice, yang dimana seseorang yang melakukan tindak pidana bukan berarti langsung dihukum, akan tetapi orang tersebut itu bisa diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Nah, begitupun pula dengan diversi.
Nah, diversi pada anak itu juga melibatkan ke semua aspek terdekatnya, dari keluarganya, saudaranya, pelakunya, dan lain-lain. Untuk apa? Untuk menjadi upaya damai. Dan itulah mekanisme dalam diversi dan di luar pengadilan. Nah, akan tetapi saya akan menjelaskan mengenai proses penuntut dan dalam diversi. Jadi di dalam PPT ini sudah jelas bahwasannya penuntut umum itu wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah menerima berkas perkara penyidik jika diversi gagal. Penuntut umum wajib menyampaikan berita acara diversi melimpahkan perkara pengadilan dengan melampirkan laporan hasil penelitian ke masyarakat. Jadi diversi itu memiliki sebuah laporan yang dimana laporan itu dari semua pihak itu apakah bisa diterima atau tidak. Proses acara diversi itu sama dengan proses acara hukum acara pidana pada umumnya. Kenapa kok sama? Karena itu tadi itu dari penyidikan, penuntutan hingga pemeriksaan kehakiman. Nah, saya di sini menjelaskan mengenai penuntutan. Nah, penuntutan sendiri itu ini sudah di tahap dalam proses dari kejaksaan. Nah, kejaksaan apabila menerima laporan dari kemasyarakatan apabila diversi ini tidak berhasil, maka maksud dari penjelasan ini adalah diversi itu tidak berhasil, maka perkara itu akan dilimpahkan ke dalam pengadilan. Gitu. Nah, terus kedua, pemeriksaan ke hakim. Nah, ketika ada laporan diversi itu tidak berhasil, maka akan diselesaikan di dalam persidangan. Nah, prosedurnya ini adalah sama ketika prosedurnya dalam pengadilan pada umumnya. Yang pertama yaitu ketua pengadilan sendiri itu menetapkan hakim tunggal atau hakim majelis. Nah, di dalam hukum acara perdata, mohon maaf, hukum acara pidana itu dalam perkara anak itu hakimnya tunggal. Apabila dalam perkara pidana pada umumnya hakimnya itu tiga. Itu. Dan itu kenapa kok harus ganjil? Karena itu memang sudah diatur dalam undang-undang kekuasaan kehakiman bahwasanya hakim itu harus ganjil. Tidak boleh namanya hakim itu genap. Nah, untuk perkara anak, hakim ini hakim tunggal. Sehingga pada habis itu yang step kedua yaitu pada setiap tingkat peradilan dilakukan oleh hakim tunggal. Oke. Yang nomor tiga yaitu jika tindak pidana diancam pidana penjara 7 tahun atau sulit membuktinya dapat ditetapkan pemeriksaan dengan hakim majelis. Nah, apa maksudnya? Yaitu ketika hakim tunggal tidak bisa melakukan sendirian, maka bisa dengan beberapa hakim lain. Pokoknya yang pada prinsipnya yaitu hakim itu harus ganjil. Nah, yang keempat, bahwasannya hakim itu wajib mengupayakan diversi maksimal 7 hari setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai hakim yang dilakukan maksimal 30 hari. Jika tidak berhasil, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan. Nah, diversi itu seperti yang kita ketahui bahwasanya diversi sendiri itu adalah upaya di luar pengadilan. Jika diversi ini sudah tidak berhasil secara waktu yang telah ditentukan, maka dilanjutkan ke dalam persidangan. Nah, hakim dalam memeriksa perkara anak itu juga secara prinsip yaitu dinyatakan tertutup untuk umum kecuali pembacaan putusan. Jadi pada prinsipnya hukum acara pidana Indonesia dalam persidangan itu tidak semua sistem itu terbuka, akan tetapi bisa tertutup jika menyangkut masalah anak. Terus yang keenam, setelah hakim membuka persidangan menyatakan sidang tertutup umum, anak dipanggil serta orang tua wali dan pembimbing masyarakat dalam hal ini yaitu dalam proses pendampingan dan proses persidangan. Nah, setelah itu ada surat dakwaan dibacakan, hakim memerintahkan pembimbing masyarakat membacakan laporan hasil penelitian ke masyarakat mengenai anak yang bersangkutan tanpa kehadiran anak kecuali hakim berpendapat lain. Nah, pada saat inilah mulai proses yang namanya proses acara dalam persidangan. Pada saat pemeriksaan anak korban dan atau anak saksi, hakim dapat memerintahkan agar anak dibawa keluar ruangan sidangan dengan ketentuan orang tua wali atau pemberi bantuan hukum dan pembimbing masyarakat tetap hadir. Yang kesembilan adalah pembacaan putusan pengadilan yang di mana ini adalah merupakan tahap akhir dalam pembacaan putusan. Nah, dan itu dilakukan secara sidang terbuka karena itu merupakan sudah sidang yang tahap akhir dan dalam pembacaan putusan itu tidak dapat
boleh tidak dapat dihadiri oleh anak dengan catatan identitas anak korban dan atau saksi harus dirahasiakan oleh media massa dengan hanya menggunakan inisial tanpa gambar. Nah, itulah proses diversi dalam penuntutan dan pemeriksaan hakim. Nah, jadi kesimpulannya dari penjelasan ini adalah diversi itu merupakan suatu bentuk upaya penting dalam sistem peradilan pidana anak Indonesia. Karena apa? Yang mengedepankan pendekatan keadilan restoratif dengan diversi anak diharapkan tidak hanya terhindar dari proses peradilan yang panjang dan berpotensi merugikan, tetapi juga mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan berdamai dengan korban. Hal ini bagi saya merupakan sudah bentuk dari landasan konstitusionalnya Indonesia untuk melindungi pertumbuhan dan perkembangan anak. Oke, jadi dalam penjelasan kali ini yaitu mengenai proses mekanisme acara diversi telah dijelaskan secara lengkap. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah mendengarkan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan dan memperhatikan penjelasan mengenai proses diversi anak dari awal pengertian dasar hukum hingga proses penyelesaiannya. Di sini kita tahu bahwa sistem pengadilan anak di Indonesia bukan hanya mengedepankan pengadilan saja, akan tetapi juga memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki. Jadi diversi itu adalah bentuk perlindungan antara masa pertumbuhannya anak ke masa depannya. Jadi diversi itu menjembatani antara perlindungannya anak dengan masa pertumbuhannya anak. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah menyimak video kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.